Selamat pagi Bu Popi, Pak Restu, dan teman-teman sekalian. Pagi hari ini saya Sania Vanessa Wijaya dibantu oleh teman saya Kimberly Putri dan Elizabeth Felicia akan menjelaskan mengenai PKMP kami yang berjudul Optimasi Pemberian Kolostrum dalam Pembuatan Susu Kefir dalam Rangka Peningkatan Imunitas Tubuh. Seperti yang kita ketahui saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 di mana mayoritas penderita COVID-19 memiliki penyakit komorbid dengan imunitas rendah. Oleh karena itu, pemberian makanan dan minuman fungsional seperti salah satunya melalui fermentasi kefir dipercaya akan memberikan kandungan antioksidan tinggi yang dapat memperpendek masa inkubasi penyakit tersebut. Kolostrum merupakan susu yang kaya antioksidan dan nilai gizi yang sangat lengkap. Kolostrum mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan sitokin, antimikroba, faktor imunoregulasi, dan faktor antioksidan. Di mana antioksidan dalam kolostrum dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan enzimatik, yaitu superoksida dismutase, glutathione peroksidase, dan glutathione transferase, serta antioksidan non-enzimatik yang merupakan vitamin C dan vitamin A. Kolostrum dibandingkan dengan susu biasa memiliki vitamin C 5 kali lipat lebih tinggi serta vitamin A 4,5 kali lipat lebih tinggi. Namun sayangnya, kolostrum hanya diperoleh 2-3 hari pasca melahirkan. Selain itu mudah rusak karena kandungan kontaminasi mikroba sehingga antioksidan yang dikandungnya rentan terdegradasi. Oleh karena itu diperlukan adanya optimasi pengolahan kolostrum menggunakan biakan kefir. Selain itu, kolostrum memiliki warna kekuningan yang menurunkan kualitas organoleptik. Oleh karena itu diperlukan adanya campuran susu sehingga tetap menjaga kualitas organoleptik. Jadi yang membuat penelitian kami berbeda dengan penelitian yang terdahulu adalah kami membuat kefir dengan bantuan ragi terpilih, yaitu Candida lipolytica MUG D67. Jadi ragi ini dapat membantu kinerja biji kefir dalam memetabolisme zat bioaktif dalam bahan dasar kefir, sehingga meningkatkan kadar antioksidan. Nah, kadar antioksidan ini penting dalam mempertahankan sistem imun tubuh pada masa pandemi COVID-19. Jadi rumusan masalah dari penelitian kami adalah yang pertama, bagaimana pengaruh fermentasi kolostrum menjadi minuman kefir terhadap nilai antioksidannya. Yang kedua adalah bagaimana komposisi yang tepat antara susu dan kolostrum untuk menghasilkan karakteristik kimiawi dan mikrobiologis kefir terbaik yang diproduksi dari campuran susu dan kolostrum. Sedangkan tujuan penelitian kami yang pertama adalah meningkatkan kadar antioksidan yang terkandung dalam kolostrum melalui fermentasi menggunakan kefir grain atau biji kefir yang disempurnakan dengan bantuan ragi terpilih. Yang kedua adalah menentukan komposisi yang tepat antara susu dan kolostrum untuk menghasilkan karakteristik kimiawi dan mikrobiologis kefir terbaik. Kolostrum merupakan susu yang kaya antioksidan dan nilai gizi yang sangat lengkap. Kolostrum mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan sitokin, antimikroba, faktor imunoregulasi, dan faktor antioksidan. Di mana antioksidan dalam kolostrum dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan enzimatik, yaitu superoksida dismutase, glutathione peroksidase, dan glutathione transferase, serta antioksidan non-enzimatik yang merupakan vitamin C dan vitamin A. Olahannya, susu merupakan cairan berwarna putih yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu 87% air dan 13% bahan padatan yang berupa makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat, serta mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Pada umumnya susu memiliki warna sedikit kekuningan, namun cenderung putih, rasa sedikit manis, dan aroma khas. Susu merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Oleh karena itu memerlukan penanganan khusus untuk menambah umur simpannya. Kolostrum merupakan susu pertama hasil produksi mamalia betina yang dihasilkan selama beberapa hari pasca melahirkan. Selain itu, kolostrum memiliki zat gizi yang lengkap sehingga dapat memberikan perlindungan antiinflamasi dan antimikroba. Jadi, kefir merupakan minuman hasil fermentasi susu yang dibuat dari biji kefir. Biji kefir sendiri itu terdiri dari Streptococcus sp, Lactobacilli, dan beberapa jenis kamir yang bersifat non-patogenik. Nah, secara umum pembuatan kefir ini dilakukan dengan penambahan biji kefir atau yang kita sebut starter dalam susu, lalu difermentasi selama 24-48 jam pada suhu konstan sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Nah, dalam proposal kami memodifikasinya dengan penambahan
ragi, Candida lipolitica, yang tergolong keras atau non-patogenik. Nah, ragi ini akan membantu memecah nutrisi sehingga mudah digunakan oleh biji kefir. Jadi, sistem imun dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun innate atau non-spesifik dan sistem imun yang spesifik atau adaptif. Kedua sistem imun ini akan bertugas untuk mempertahankan homeostasis tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Antioksidan dalam tubuh berfungsi untuk menetralisir stres oksidatif yang ada. Namun, ketika radikal bebas terlalu banyak, maka tubuh memerlukan suplai antioksidan dari luar tubuh. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dibagi menjadi 3, yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pangan Universitas Surabaya kurang lebih 5 bulan dari Agustus hingga Desember. Untuk peralatannya ini disesuaikan oleh uji-uji yang kita lakukan. Jadi alat-alat yang dibutuhkan ada alat modern seperti inkubator, mikropipet, termometer, timbangan, lemari, pendingin, spektrofiskometer. Lalu ada glassware seperti tabung reaksi, gelas ukur, beker, gelas, dan lain sebagainya. Lalu ada alat masak seperti panci, spatula, saringan, baskom, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap penelitian dan proses pembuatan kefir, kami membutuhkan bahan-bahan seperti air mineral, biji kopi, kolostrum, susu, kefir grain, Candida lipolitica, buffer pH 4 dan buffer pH 7, aquades, media MRS dan media MEA, kloramfenikol, metanol, kalium persulfat, dan trolok. Proses pembuatan kefir kolostrum dilakukan dengan mencampurkan susu dan kolostrum dengan perbandingan 1:0, 1:4, 2:3, 3:2, 4:1, dan 0:1. Selanjutnya dipasteurisasi selama 15 menit pada suhu 72 derajat Celcius dan didiamkan hingga suhu 28 derajat Celcius hingga siap untuk dibiarkan Candida lipolitica dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, dibiarkan kembali dengan biji kefir dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius dan disaring dengan saringan plastik steril yang pada akhirnya menghasilkan kefir kolostrum yang akan dilakukan uji antioksidan, mikrobiologi, pH, BAL, total kamir, viskositas, warna, dan uji organoleptik hedonik. Untuk mengetahui komposisi paling optimal antara susu dan kolostrum, maka dilakukan uji analisa antioksidan dengan menggunakan DPPH assay. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran radikal bebas yang dapat dieliminasi oleh sampel dengan membandingkan antara serapan spektrofotometer sebelum diberi sampel dengan sesudah diberi sampel. Dalam hal ini, aktivitas radikal bebas dinyatakan dengan mikrometer trolox per miligram protein. Selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan analisa pH, di mana analisa pH dilakukan menggunakan alat pH meter yang sudah dikalibrasi sebelumnya, serta dilakukan homogenisasi atau penyeragaman suhu antara sampel dan suhu pH meter. Uji mikrobiologi dari produk kefir dilakukan dengan pengukuran uji total BAL dan uji total kamir. Uji total BAL dilakukan menggunakan metode split plate count pada media MRS, sedangkan pada pengukuran uji total kamir dilakukan dengan menginokulasikan sampel pada beberapa pengenceran sebanyak 0,1 mili ke dalam cawan Petri yang berisi MEA dan kloramfenikol. Uji selanjutnya adalah pengukuran warna, di mana pada pengujian ini 25 mili sampel kefir dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dianalisis warnanya menggunakan alat yang bernama Minolta chromometer. Nilai yang dicatat adalah nilai L, yaitu warna ringan ke gelap, nilai A warna merah ke hijau, dan B dari kuning ke biru. Setelah beberapa uji yang sudah disebutkan, ada uji selanjutnya yaitu analisa viskositas untuk mengukur kekentalan dari produk kami. Itu menggunakan alat viskometer tipe NDJ 5S dengan setting kecepatan 125 rpm dengan rentang 5-85%. Lalu selanjutnya adalah pengujian organoleptik hedonik. Ini melibatkan beberapa panelis sebanyak 40 orang untuk mengukur preferensi rasa, aroma, maupun tekstur dari produk kita. Nah, pengujian ini dilakukan dengan parameter skala hedonik mengikuti peringkat. Jadi perancangan percobaannya untuk pengujiannya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Selanjutnya adalah analisa data. Kita menggunakan rancangan acak lengkap, menggunakan 6 perlakuan dan 3 pengulangan. Analisa data menggunakan ANOVA one way serta uji lanjutan yaitu uji LSD. Untuk biayanya, kelompok kami menyusun anggarannya sebesar Rp11.640.500. Selanjutnya adalah
Jadwal kegiatan, yang pertama adalah pembuatan kefir kolostrum, yang kedua adalah melakukan analisa kualitas serta organoleptik, lalu ada penyusunan laporan akhir, lalu ada penulisan dan publikasi jurnal. Terima kasih, apakah ada pertanyaan?